Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema. Saya menjumpai Anda bersama untuk berbagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita, berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas semua kebaikan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Engkau memberi Roh Kudus yang menaruhkan roh hikmat dan wahyu dalam kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu senantiasa menuntun langkah kami menjadi terang di jalan hidup kami. Demi nama Yesus. Amin. Kejadian pasal yang ke-46 menjadi perenungan kita bersama-sama, saudara-saudara. Ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-4. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Bersyeba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, ya Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berbicara kepada Yakub ketika Yakub pertama kali pergi dari rumah ayahnya dan meninggalkan Esau yang ingin membunuh dia. Di tengah jalan dia bertemu Tuhan. Allah itu yang berbicara dan berjanji kepada Yakub bahwa dialah Allah nenek moyang Yakub yang akan memberkati kehidupan Yakub, menjadikan dia memiliki keturunan yang banyak dan akan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Namun saudara-saudara, kita melihat perjalanan Yakub tidaklah mudah. Perjalanan yang begitu banyak perjuangan-perjuangan yang kita lihat. Khususnya di dalam pasal yang ke-37 mulai kisah Yusuf sampai hari ini, yaitu pasal yang ke-46. Sebuah kehidupan Yakub yang semakin di masa tuanya kelihatannya semakin penuh dengan pergumulan. Dia kehilangan anak dari istri yang dia kasihi, dia cintai, yaitu Yusuf. Dia berkabung oleh karena Yusuf. Dan dalam kisah-kisah ini saudara, ada banyak kejadian-kejadian yang lain. Kisah anaknya tentang Yehuda dan Tamar. Dan bagaimana anak-anaknya saudara-saudara datang ke Mesir untuk membeli makanan dan mengalami perlakuan-perlakuan yang membuat dia juga semakin tertindih hidupnya. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yakub tidak kehilangan imannya dalam semua itu. Walaupun kita melihat dari pasal yang ke-37 kisah Yakub sampai pasal yang ke-45 ini, Allah tidak pernah memberitahu apa yang sedang terjadi. Allah tidak memberitahu kepada Yakub akan hal-hal yang akan terjadi dan apa yang sedang dia alami. Tuhan tidak ada berbicara, saudara-saudara. Kita baca, Yakub hanya justru penuh dengan kesedihan. Belum selesai kesedihannya dengan Yusuf. Sekarang Benyamin, adik dari Yusuf dari satu ibu, harus juga diserahkan, saudara-saudara, untuk dibawa ke Mesir. Dan ini adalah kehilangan yang sangat besar yang kedua bagi dia.
Karena hanya 2 orang itu anak yang dilahirkan langsung dari rahim Rahel yang menjadi istri yang sangat dicintai oleh Yakub. Tetapi dua-duanya harus pergi meninggalkan dia. Namun perkataan Yakub, saudara-saudara, ketika dia harus menyerahkan Benyamin untuk dibawa oleh saudara-saudaranya karena diminta oleh penguasa yang ada di Mesir yaitu Yusuf, dia berkata dalam pasal 43 ayat 14, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Dia tidak pernah kehilangan imannya kepada Allah. Dia tidak pernah kehilangan, saudara-saudara, akan kepercayaannya kepada kemahakuasaan Allah dalam hidupnya. Dan pada akhirnya dalam pasal yang ke-46, ketika dia mendengar kabar bahwa Yusuf masih hidup, walaupun awalnya dia tidak percaya, namun melihat semua yang dibawa oleh anak-anaknya pemberian Yusuf untuk menjadi bukti bahwa dia betul menjadi seorang penguasa, Yakub percaya. Dan kembali Yakub menyembah Allah. Saya percaya di masa-masa dia kesedihannya dia tetap menyembah Allah. Tapi kali ini dicatat secara khusus. Dia menyembah Allah dan Allah kembali berbicara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan ini demikian adanya. Tuhan tidak memberitahu semua apa yang harus terjadi, jalan-jalan mana yang harus kita lalui. Tetapi di tengah-tengah situasi itu adalah Tuhan ingin supaya kita melihat dalam situasi itu, walaupun sepertinya Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak berbicara apapun. Kadangkala doa kita seperti hanya doa ritual-ritual yang tidak mengandung sesuatu kuasa di dalamnya. Tetapi sebenarnya tidak. Allah tidak berubah. Allah yang setia, saudara-saudara, tidak pernah berubah dalam kesetiaannya. Dia setia menyertai, dia setia maha kuasa, dia setia penuh kasih, dia setia mendampingi, dia setia hidup di dalam kita. Dia setia, saudara-saudara, menempatkan kita sebagai anaknya di dalam dia, saudara-saudara. Dia tidak berubah dalam semua itu. Hanya karena kita tidak mendengar, atau hanya karena kita tidak merasa ada kehadirannya, itu bukan jaminan, saudara-saudara, bahwa dia tidak hadir dan dia tidak setia dalam hidup kita. Karena dia selalu ada di dalam kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Demikian dengan Yakub. Dia tidak diberi detailnya. Dia hanya diberi janji seperti Yusuf. Dia hanya diberi mimpi di awal. Dia menjalani semua jauh dari mimpi. Tapi mimpi itu satu saat menjadi kenyataan dengan cara-cara Allah sendiri. Dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, demikian juga dengan Yakub. Pada akhirnya Tuhan berbicara kepada Yakub bahwa jangan takut pergi ke Mesir, karena Tuhan sendirilah yang sepertinya buat ini mengizinkan terjadi, saudara-saudara, untuk menyatakan akan rencananya. Kalau mungkin Tuhan membuka detail-detailnya kepada Yakub, saudara-saudara, kepada Israel, bisa saja Yakub mengacaukan semua keadaan yang ada. Tetapi saudara-saudara, Tuhan bekerja dengan cara dia jauh kadangkala dari cara kita berpikir dan keinginan-keinginan kita. Karena pikiran kita dengan pikiran Allah begitu jauh. Seperti tingginya langit di atas bumi, saudara-saudara. Demikian tingginya pikiran Allah dari pikiran kita. Sedemikian jauhnya, saudara-saudara. Karena itulah situasi-situasi itu mengajar kita untuk tetap bergantung, tetap percaya, tetap beriman, tetap iman di dalam kebenaran. Inilah yang membuat iman itu menjadi kuat, kokoh, dan bertumbuh, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Melalui persoalan itu, ketika Tuhan tidak terlihat di dalam mujizat, ketika Tuhan tidak terlihat di dalam memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, ketika Tuhan tidak terlihat di dalam segala permintaan-permintaan, ketika Tuhan tidak terasa di dalam doa-doa kita seperti kering, saudara-saudara, di sanalah iman kita, saudara-saudara, tetap bertumbuh
ketika kita berpegang kepada janji, kepada kebenaran firman Allah. Itulah iman. Tidak melihat, tidak merasakan, tetapi percaya melalui kebenaran yang diberi dalam firman Allah, yang adalah saudara-saudara Allah yang berbicara kepada kita. Karena itu jangan menjadi kecewa dalam hidupmu, saudara-saudara, ketika engkau menghadapi, ketika mengalami berbagai hal di hidup ini, saudara-saudara. Karena apa? Allah kita menyertai. Memang tidak terlihat secara kasat mata, seringkali mungkin kita tidak rasakan, tapi Dia bekerja di jalan-jalan itu, dan Dia telah membuka jalan-jalan itu di depan kita ketika kita tidak melihat jalan apapun. Sesungguhnya Dia telah membuka jalan itu. Lewat apa? Lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Dia sudah buka semua jalan. Jalan yang kita butuhkan di perjalanan hidup kita, Dia sudah buka. Tapi memang Dia tidak pernah langsung membuka dan menunjukkan jalan itu sejauh 100 km ke depan. Firman Allah itu seperti pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Di zaman dulu, saudara-saudara, pelita hanya bisa menerangi 1-2 meter di depan. Jadi kalau dia tidak melangkah, maka 2 meter berikutnya dia tidak bisa lihat. Maka itu, saudara, dia harus melangkahkan kakinya. Setiap langkah, maka dia akan melihat terang di langkah berikutnya. Demikianlah Allah menuntun langkah kita. Langkah demi langkah yang harus diterangi oleh kebenaran firman Allah. Itulah langkah iman, saudara-saudara. Bukan diterangi oleh pendapat orang lain, bukan diterangi oleh motivasi-motivasi yang kita dengar di dalam televisi atau di dalam buku-buku, bukan diterangi oleh cara berpikir kita yang lebih banyak duniawi, tapi diterangi oleh kebenaran firman Allah. Itulah, saudara, yang akan membawa kita kepada tujuan. Yakub dan Yusuf dipimpin langkah demi langkah, saudara-saudara, yang pada akhirnya mereka harus berada pada langkah berikutnya. Pemeliharaan Allah di masa kelaparan yang sangat panjang. 7 tahun kelaparan, kekeringan, tidak ada yang tumbuh, saudara. Itu adalah masa yang sangat panjang. Kalau bukan pemeliharaan Tuhan atas dunia melalui Yusuf, maka mungkin musnahlah segala sesuatu yang ada, mati kelaparan dan hilang semuanya lagi. Sama seperti pada zaman ketika bumi musnah oleh air bah. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau di air bah Tuhan menyediakan Nuh, saudara-saudara, maka di masa kelaparan, di masa 7 tahun kekeringan, tidak ada yang bisa tumbuh, maka Tuhan menyediakan Yusuf. Saudara-saudara yang saya kasihi, jangan takut di masa yang kau hadapi. Mungkin itu seperti masa yang sepi, masa tidak ada jawaban, masa tidak ada mendengar suara Tuhan. Tetapi kita punya firman Allah yang kita percayai, bahwa Allah setia. Allah setia. Semua perasaan, semua hal-hal yang membingungkan kita seringkali hanya tipu muslihat iblis. Saudara, iblis tidak berkuasa atas kita, tapi tipu muslihatnya berbahaya. Dan itulah yang kita harus lawan. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan gunakan perisai iman. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan lupakan firman Tuhan. Itulah yang menuntun langkahmu demi langkah. Mungkin tidak ada suara kau mendengar seperti orang lain mendengar suara Tuhan. Tidak ada penglihatan kau melihat sesuatu apa yang harus yang terjadi di depan, dan jalan mana yang harus engkau tempuh, yang harus kau langkahi. Tapi kalau engkau punya firman Allah, punya janji Allah, dan kau melangkah terus di dalam iman bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saudara lakukan, saudara yang saya kasihi, itu akan membuat saudara terus melihat langkah yang berikutnya. Dan saudara akan melihat terang demi terang di jalan hidupmu. Dan pada akhirnya, saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan akan menunjukkan dan berbicara kemudian kepada kita pada langkah-langkah. Mungkin di langkah yang kelima, keenam,
ke-7, ke-8, ke-9 kita tidak mendengar ada petunjuk siapa-siapa melalui khotbah. Tidak ada petunjuk, tidak ada petunjuk dari YouTube khotbah di YouTube. Kita membaca renungan-renungan, tidak ada petunjuk atau sesuatu menjadi rema buat kita. Tidak ada orang mendengar atau nubuatan suara Tuhan kepada kita, tidak ada. Kadangkala itu menjadi seperti padang gurun yang sepi, hanya ada kita dan tidak ada suara yang lain. Kecuali ada suara angin yang menakutkan, saudara-saudara. Suara-suara itu kadangkala ada suara-suara hati kita sendiri dan suara dunia ini, saudara-saudara, dan si jahat. Tetapi saudara, ada satu suara yang tidak akan mungkin salah kalau kita berpegang, yaitu firman Allah. Kalau kita tetap berjalan di dalamnya, di jalan manapun kita berjalan, kalau kita bersama firman Allah, saudara-saudara, itu suara Tuhan yang tidak akan pernah salah. Seperti saya bilang tadi, sampai langkah ke-9 tidak ada apa-apa. Ketika langkah ke-10, Tuhan baru berbicara. Saudara, itu pun belum menunjukkan yang sampai ke ujung 100%-nya. Mungkin Tuhan hanya menunjukkan kepada kita ketika langkah ke-10 adalah 3 atau 4 langkah di depan saja. Tidak menjadi masalah. Itulah orang benar, hidup oleh iman. Bahwa setiap langkah di dalam kebenaran, di sana ada Tuhan yang menerangi dan menyatakan apa yang menjadi rencana kehendaknya atas kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan saudara-saudara kecewa, jangan saudara-saudara hilang harapan, dan tetap adalah hidup menyembah Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan. Saudara rasa atau tidak rasa dalam hidupmu ketika engkau berdoa menyembah, Dia ada bersama engkau. Dia bukan Allah, saudara-saudara, yang harus dirasa-rasa dengan bulu kuduk berdiri, ada angin lewat rasanya, atau ada hadirat yang terasa menghangatkan tubuh. Tidak harus demikian. Saudara-saudara, iman. Yesus berkata kepada Thomas setelah dia disuruh mencucukkan jarinya di dalam bekas paku dan bekas tombak, saudara-saudara, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Mungkin saudara tidak merasa apa-apa, saudara belum melihat jawaban apa-apa, tidak melihat mujizat apapun. Kau berseru untuk penyakit, untuk apa? Saudara-saudara, pergumulan-pergumulanmu yang lain, engkau belum melihat mujizat. Tapi engkau tetap percaya bahwa Allah setia, Allah menyertai engkau, bahwa Allah punya rencana yang ajaib di balik setiap itu. Engkau tidak perlu bertanya, kau menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Kau akan melihat karya-karya Allah yang besar dinyatakan dalam kehidupan ini. Inilah Tuhan kita, saudara. Dan inilah yang kita belajar dari kisah Yusuf, perjalanan Yakub ini, saudara. Yang kemudian kita akan melihat pada akhirnya rencana itu nanti. Tinggal 4 pasal, saudara. Kejadian ini dan kisah mengenai Yakub dan Yusuf ini dan rumah tangganya, saudara. Khususnya Yusuf anaknya yang menjadi penguasa. Dan bagaimana Tuhan merancang memelihara hidup Yakub dan keturunannya sampai menjadi bangsa yang besar, sampai hari ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, baik secara jasmani maupun secara rohani, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Karena itu ketika engkau menghadapi apapun, tetaplah percaya, hidup dalam iman berdasarkan kebenaran firman. Melangkah dengan iman, langkah demi langkah, engkau akan tetap melihat terang Allah yang ajaib dalam hidupmu. Langkah demi langkah di dalam firman itu, saudara, memang adalah langkah yang ajaib di setiap perjalanan hidup kita. Karena itu setiap langkah, sembahlah Dia, bersukacitalah senantiasa di dalam Dia. Pujilah Dia, saudara, dan tetaplah memuliakan Dia di segala jalan. Dia yang telah membenarkan, yang telah menguduskan hidupmu, yang telah melayakkan engkau, dan yang telah membuat engkau berharga dan mulia dan sangat dikasihi. Karena itu, muliakanlah Dia dari segenap langkah demi langkah di perjalanan hidupmu. Setiap langkah bagi Tuhan penting, saudara-saudara. Karena itu Dia ingin melihat di setiap langkah engkau bergantung di dalam Dia. Seperti Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan,
penyertaannya bersama saudara, dan senantiasa tahu bahwa sekali-kali Dia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan engkau saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya sampaikan salam restorasi.